Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Puniman dengan nomor NIM 2206018. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai metode sorting. Metode sorting, secara garis besarnya, sorting pengurutan adalah suatu proses penyusunan kumpulan objek menggunakan tata aturan tertentu. Sorting dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Berikut jenis sorting. Jenis sorting yang pertama ada bubble sort, dan yang kedua ada selection sort, dan yang ketiga insertion sort, dan yang terakhir ada counting sort. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort merupakan metode sorting termudah karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya, dan bisa juga menggunakan pengurutan ascending dan juga descending. Dan ini contoh program bubble sort. Di sebelah kiri ini kode program dari bubble sort. Bubble sort, pada baris pertama saya membuat list array nomor yang terdiri dari 1, 5, 3, 9, 7, 10 dengan ditandai oleh kurung kotak. Pada baris kedua, beri sintak print dalam kurung nomor untuk menampilkan list array nomor pada program tersebut. Kemudian pada baris selanjutnya, saya melakukan perulangan dengan memakai perulangan for, seperti pada gambar berikut. Untuk mengeksekusi program melakukan perulangan dan pengurutan nomor list pada baris pertama, selanjutnya pada baris terakhir dari sintaks print dalam kurung nomor, juga untuk menampilkan hasil eksekusi program pengurutan tersebut. Dan ini hasil run dari bubble sort. Dan yang kedua, selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar, akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Misalnya, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil. Data kurung 0. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua data 1. Selama proses pembandingan data pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Berikut contoh program dari selection sort. Pada baris pertama, saya membuat list array seperti halnya pada bubble sort sebelumnya. Pada baris kedua, beri sintaks print dalam kurung nomor untuk menampilkan list array nomor pada program tersebut. Kemudian pada baris selanjutnya, saya melakukan perulangan dengan memakai perulangan for, seperti pada gambar berikut untuk mengeksekusi program melakukan perulangan dan pengurutan. Pada baris selanjutnya, ada rumus untuk mengeksekusi program perulangan tersebut. Selanjutnya, pada baris terakhir dari beri sintaks print dengan di dalam kurung masukkan list number untuk menampilkan hasil eksekusi program pengurutan tersebut. Dan ini di bawah hasil run
tersebut dari program selection sort. Lalu yang ketiga, insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Hal tersebut mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan insert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan di insert di posisi yang seharusnya pada penyisipan elemen. Maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Berikut ini contoh program dari insertion sort. Eh, Pada baris pertama, saya membuat list array seperti halnya pada bubble sort dan juga selection sort sebelumnya. Pada baris kedua, beri sintaks print dengan di dalam kurung masukkan list number yang dibuat pada baris ke-1. Pada baris selanjutnya, lakukan perulangan dengan memakai perulangan for seperti contoh pada gambar. Terdapat kata key di sini yang menjadi pembanding data array, tapi jenis sorting ini berbeda dengan sorting yang sebelumnya. Karena dari namanya juga insert yang berarti disisipkan ibarat kita bermain kartu remi. Yang mana apabila ada kartu yang nilainya kecil akan ditempatkan di posisi yang seharusnya. Pada baris terakhir beri sintaks print dengan di dalam kurung masukkan list number untuk menampilkan hasil eksekusi program pengurutan tersebut. Dan yang pada gambar di bawah ini hasil dari run insertion sort. Yang terakhir, counting sort. Counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini, kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data di mana ukuran dari array tersebut harus sejumlah angka yang bisa diinput oleh user. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil ascending dan kecil ke besar descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah 0 n tambah r, di mana n adalah jumlah item dan r adalah jarak dari inputan. Pertama-tama kita ketik data. Data sama dengan nomor list array yang ingin dimasukkan. Kemudian ketik depth spasi counting sort dalam kurung data dan jangan lupa berikan titik 2. Pada baris selanjutnya ketik n sama dengan len dalam kurung data, n di sini merupakan variabel. Selanjutnya ketik data 1 sama dengan dalam kurung kotak isi 0 seperti yang saya buat ini. Kata 1 sama dengan
0 kali N X. Kemudian kalikan dengan N, simbol kali yaitu dengan tanda bintang. No. Selanjutnya, ketik X sama dengan dalam kurung kotak 0 dikalikan dengan N. X data sama dengan 1. Lalu ketik for i in range dalam kurung 0, n dan beri tanda titik 2 for di sini. For di sini. Lalu ketik for i in range dalam kurung 0, n dan beri tanda titik 2 for di sini untuk membuat perulangan. Kemudian ketik X dalam kurung kotak, ketik data, buat kurung kotak lagi lalu masukkan 1, tambah sama dengan 1. Pada baris selanjutnya juga lakukan hal yang sama seperti pada for di atas, tetapi yang membedakan yaitu di dalam kurung awalannya diganti dengan 1,10 dan jangan lupa beri tanda titik 2 juga. Pada baris ini ketik X dalam kurung kotak, I ditambah sama dengan X dalam kurung kotak, I kurang 1. Kita akan praktekannya. For I 1,10 X I tambah sama dengan X beri jarak untuk memberi baris selanjutnya. Ketik I sama dengan N kurang 1. Lalu ketik while. Lalu ketik while I kurang dari sama dengan 0 dan beri titik 2. I 1 while I sama dengan 0. Selanjutnya pada baris ini ketik data 1, kemudian kurung kotak di dalamnya masukkan X. Buat lagi kurung kotak, ketik data, buat kurung kotak lagi dan masukkan 1, kemudian ketik
kurangi 1 sama dengan data dan dalam kurung kotak I. Kita akan praktekannya. Data 1 X data kurang min sama dengan 1. Baris selanjutnya ketik X dan ketik I kurang sama dengan 1. Selanjutnya ketik I kurang sama dengan 1. I kurang sama dengan 1. Beri jarak 1 kolom untuk baris selanjutnya dan ketikkan for I in range dalam kurung 0, n dan titik 2. Kemudian ketik data I sama dengan data 1I. Coba praktekannya. For I in range 0, n data data 1I. Dan pada baris terakhir ketik print dalam kurung data untuk menampilkan data list yang dieksekusi. Print. Kita coba hasil run dari programming counting. Kita save lalu run. Oke, kita cek hasil run dari program counting short. Dan ini hasil program run program counting short. Cukup sekian video dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.